milenial, jumpa lagi di acara jalan-jalan virtual kesayangan kalian, yaitu Items Informasi Teman Milenial. Tentunya bersama tour guide kesayangan kalian, yaitu aku Ayunda Taya dan aku Ayu Rahmawati. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti tadi yang udah Taya bilang, hari ini kita akan jadi tour guide kalian. Tapi ini adalah episode yang anti mainstream, Tay. Kenapa? Karena kan biasanya kita tuh bahas sesuatu tempat yang mungkin terkenal dengan keindahan alamnya kayak gunung, pantai, yang kurang lebih kayak gitulah. Tapi di episode kali ini kita akan membahas satu tempat yang terkenal dengan padang pasirnya. Oh, selain itu juga cerita-cerita zaman dulunya Kak, Bener sejarahnya. Banget. Nah, kita akan membahas episode kali ini khusus untuk mengupas tuntas tentang Mesir. Yes. Tapi kalau ngomongin masalah Mesir, Rita, kan banyak banget ya hal-hal yang ikonik gitu tentang Mesir. Kalau kamu sendiri dengar Mesir, kamu itu apa sih yang pertama kali terlintas? Salah satu keajaiban dunia sih, kalau aku piramida. Oke, kalau aku ini mungkin nggak jauh beda sih, mumi. Oh. Karena banyak banget juga film-film yang mengangkat tentang mumi ya, Taya. Aku sendiri bukan fans film-film mumi sih Kak, karena takut sama perawakannya dan gak kebayang kalau perbannya itu kelepas. Ya itu serem banget sih, jangan sampai ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah Mesir, ini juga identik dengan piramida yang orang-orang ini percaya bahwa dulunya ini dibangun oleh budak Mesir pada zaman dahulu kala. Tapi tenang aja guys, anggapan itu sebenarnya salah besar karena sebenarnya dilansir dari history bahwa piramida dibangun oleh pekerja konstruksi kuno campuran, serta ini juga berkolaborasi dengan pengrajin terampil dan buruh musiman. Wow, detail banget ya. Dan kalau ngomongin tuh kebayang langsung Candi Borobudur sih Kak. Karena sama-sama arsitekturnya tuh ajaib banget. Benar. Sampai ya masuk ke ajaiban dunia. Setuju aku. Tapi sebelum kita bercerita panjang nih soal Mesir, mungkin kita terlebih dahulu membahas soal kondisi atau letak geografisnya. Ya. Jadi Mesir ini memiliki luas 1,01 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 98,42 juta jiwa. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga nih ya, kalau kita ngebahas sesuatu pasti kita akan mulai dulu dari sejarahnya itu kayak gimana sih. Betul banget. Jadi kalau Mesir sendiri ini mempunyai sejarah yang juga lumayan panjang dan dilansir dari kompas.com, Mesir kuno ini merupakan peradaban besar yang terletak di sebelah timur laut Afrika. Tepatnya di sepanjang lembah Sungai Nil. Serta peradaban ini juga telah berkembang jauh banget sebelum peradaban Yunani kuno, Romawi kuno, dan juga Mesopotamia. Kemudian peradaban dari Mesir kuno memiliki rentang waktu yang sangat panjang, dimulai dari sekitar 3150 sebelum Masehi. Oke, melanjutkan pembahasan mengenai peradaban dalam sebuah buku sejarah berjudul Afrika di tahun 2016, karya dari Siti Suratman, periodisasi dari peradaban Mesir kuno ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada zaman kerajaan Mesir tua, yaitu 2700 sampai 2160 sebelum Masehi. Dilanjutkan dengan zaman kerajaan Mesir pertengahan dengan rentang waktu 2160 sampai 1788 sebelum Masehi. Dan yang terakhir ada zaman Mesir baru, yaitu 1500 sampai 1100 sebelum Masehi. Kemudian untuk sistem pemerintahannya dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Sejarah Peradaban Dunia Kuno 4 Benua di tahun 2017, karya Anissa Septianingrum, yang menjelaskan bahwasannya pemimpin tertinggi di Mesir kuno adalah Firaun atau Farao. Kemudian Firaun ini dianggap sebagai dewa atau raja, dan dalam pemerintahannya beliau dibantu oleh wazir yang merupakan pengawas administrasi, imam agung, dan juga tentara milisia. Dan kita akan berlanjut lagi nih teman milenial membicarakan masalah perkembangan Mesir, terutama Mesir kuno. Di sana itu pada zaman pembangunannya banyak banget bangunan-bangunan kuno dan megah yang dibangun.
Contohnya nih ya, kayak ada mastaba, piramida, kuil, dan juga sphinx. Nah, kepercayaan di Mesir kuno pada saat itu menganut politeisme, yang mana mereka menyembah dewa utama. Ini ada dua dewa utamanya, yaitu Amun, yaitu dewa bulan, dan juga Ra atau dewa matahari. Wow, itu cukup ringkas ya untuk sejarah Mesir yang sebenarnya jauh lebih panjang lagi ya, Kak. Sudah kita ringkaskan khusus untuk anak Betul milenial banget. pastinya. Tapi sebenarnya negara Mesir ini juga mempunyai tradisi yang gak kalah unik dari negara yang lainnya, Tai. Salah satunya ini adalah tradisi-tradisi yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Mungkin kalau kita ngebahas bulan suci Ramadan kan kita keingetnya tradisi lokal kita sendiri ya, Iya. daerah-daerah di Indonesia. Tapi taunya negara-negara lain juga punya tradisinya masing-masing, salah satunya Mesir ini juga. Bener, tapi ada yang mirip-mirip nih, Tai. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah Elfanous. Jadi, di Mesir selama bulan Ramadan ini selalu dihiasi dengan lentera-lentera warna-warni yang indah. Dan tradisi itu udah ada sejak lama banget, tepatnya pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi. Jadi, pada saat itu Fatimiyah Khalifah Maus el-Din al-Aulah memasuki Kairo untuk pertama kalinya. Dan pada saat itu ia tuh ketika datang udah agak senja, jadi udah agak gelap gitu ya. Dan akhirnya warga ini muncul secara massal serta menerbangkan lentera-lentera warna-warni untuk menyambut kedatangannya. Sejak saat itulah Fanous menjadi salah satu simbol Ramadan untuk Mesir. Lentera-lentera ini juga hadir dalam beberapa ukuran serta warna. Dan kamu bisa dapat lihat di mana aja kalau sekarang ya. Udah bisa digantung di dinding, udah bisa diterbangkan juga, atau bisa jadi dekorasi rumah penduduk. Betul banget. Dan kayaknya dari tradisi itu juga berkembang tradisi baru, di mana kali ini dihiasnya tuh menggunakan lampu-lampu hias, Kak, bukan lentera. Dengan judul Kerlip Lampu Hiasan di Malam Hari. Jadi pada saat Ramadan di Mesir ini ada tradisi unik untuk memasang lampu-lampu hiasan di malam hari. Lampu-lampu indah ini biasanya dipasang di sudut-sudut jalan umum, di rumah, kafe, ataupun di masjid. Tradisi ini juga semakin membuat kota Mesir ini bagaikan kota magis di malam hari. Wah, seru banget ya. Pasti juga ini atmosfernya beda banget. Tapi ini yang tadi aku sempat bilang di awal bahwa Mesir ini punya tradisi yang agak-agak mirip sama masyarakat Indonesia ketika bulan Ramadan, yaitu menahan diri atau mungkin bisa kita sebut juga dengan puasa. Jadi kalau di Mesir sendiri ini adalah waktunya bulan Ramadan adalah waktunya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hidup dalam kesederhanaan, banyakin beramal, dan juga untuk menahan diri. Kalau misalkan kamu nih ya ada orang-orang yang adiktif banget sama rokok atau sama kopi atau sama mungkin makan makanan manis, harus makan makanan manis setiap hari, itu harus ditahan dulu karena ini menunjukkan rasa sabar dan juga kesederhanaan. Nah, inilah hal-hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan untuk menahan diri, khususnya ini untuk masyarakat Mesir ini yang paling sulit dilakukan katanya adalah menahan kecanduannya terhadap rokok dan juga kopi. Wah, kayak di Indonesia itu juga susah Juga sih, banyak. Kak. Cuma menurut aku selain itu tradisi, tapi juga mengajarkan pola hidup yang sehat, Betul. yang mungkin setelah dilakukan berulang kali ketika bulan Ramadan bisa tetap diterapkan setelah bulan Ramadan. Benar, karena apapun yang berlebihan tuh nggak bagus ya. Betul banget. Dan tadi Kak Ayu juga sempat mention banyak beramal. Itu juga menjadi salah satu tradisi yang kayak nggak cuma masyarakat Mesir aja, tapi masyarakat seluruh dunia ini lakukan ketika pada masa Ramadan. Yes. Kemudian saat bulan Ramadan di Mesir ini biasanya masjid dan masyarakat lokalnya itu menyediakan makanan bagi orang miskin. Dan mereka akan menyiapkannya di meja besar lalu dimakan secara bersama-sama. Dan jika kamu terlambat, tenang aja karena akan selalu ada orang Mesir di jalan yang membagi-bagikan air dan juga kurma untuk mereka yang mencari makanan untuk berbuka puasa. Wah, ini berarti nilai kebersamaannya tuh tinggi banget ya masyarakat Mesir. Tapi ini emang agak-agak similar, agak-agak mirip sama masyarakat Indonesia. Karena pun kalau misalkan kita lagi bulan Ramadan nih ya, kan biasanya menjelang buka puasa itu macet banget di jalanan. Ada aja orang-orang baik yang membagikan takjil untuk orang-orang yang masih terjebak macet di jalan. Dan juga biasanya masjid-masjid ya, Ya, waktu betul. itu. Aku pernah kebetulan bulan puasa itu
lagi abis les gitu, zaman-zaman mau masuk kuliah kan. Kebetulan masjidnya itu depan mall. Tapi karena pas buka di masjid jadi beli bukan beli malah dapat gratisan makanan di sana takjilnya. Seneng ya kalau Seneng kayak gitu. banget. Dan juga pastinya bisa sambil merasakan kebersamaan bulan Ramadan. Betul banget. Dan orang yang memberikan juga merasa senang kan telah melakukan amalan baik kepada orang lain. Bener, dan pastinya dapat banyak banget pahala ya. Nah, ngomong-ngomong dapat banyak banget pahala, kita juga pengen dong dapat pahala karena membagikan banyak banget informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Betul banget. Dan pastinya informasi di segmen kedua masih tentang Mesir nggak akan kalah menariknya. Jadi buat kalian yang masih penasaran banget, tetap pastikan kalian menyaksikan items Informasi ke teman-teman milenial.